Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita lanjut ya, kita lanjut bahas limit yang kemarin kan masih belum selesai ya. Masih satu cara yang saya jelaskan, saya lanjutkan untuk cara berikutnya ya. Saya langsung aja share screen. Oke. Nah, oke, sambil kita ulas yang kemarin ya, kita ulas yang kemarin terkait limit. Nah, terkait limit itu nanti notasinya adalah itu ya, notasinya sudah saya tulis, yaitu limit fx x mendekati a itu bernilai L gitu ya. Nilai limit fungsi fx untuk x mendekati a adalah L. Nah, contohnya nomor satu seperti itu. Artinya limit fungsi 3x plus 1 untuk x mendekati 2 nilainya adalah 7 seperti itu. Nah, untuk caranya mendapatkan 7-nya bagaimana? Tinggal disubstitusi aja. Jadi yang x-nya ini, variabelnya, variabel x ini langsung diganti dengan angka yang ada di sini. Nah, gitu ya. Jadi tinggal mensubstitusi dan dihitung aja gitu ya untuk fungsi yang wujudnya fungsi linier seperti nomor satu ini dan untuk fungsi kuadrat yang wujudnya seperti soal nomor 2 jika kita substitusi setiap x-nya di situ ya ini x-nya kita ganti dengan -1 misalkan maka nanti pasti akan menghasilkan suatu bilangan tertentu. Maka ya nilai bilangan tertentu inilah adalah nilai limitnya seperti itu. Untuk cara substitusinya sudah kita coba ya kemarin ya, 3 dikali -1 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita ilustrasikan, limit itu adalah pergerakan grafiknya dari titik dari arah kirinya dan juga dari grafik dari arah kanannya titik tersebut. Kalau kedua grafik dari kiri dan kanannya, ini dari kiri dan dari kanannya itu menuju ke satu titik yang sama, maka dia mempunyai limit, gampangannya gitu. Berapa nilai limitnya? Nilai limitnya itu adalah yang berada di sumbu Y, gitu ya. Nilai itu berada di sumbu Y, berarti nilainya adalah L. Jadi, limit untuk X mendekati A ya ini A, maka kita tarik ke atas, kita lihat grafiknya, kalau dari kiri maupun dari kanan menuju titik yang sama, berarti titik tersebut adalah nilai limitnya. Atau dalam artiannya, limit kiri kalau sama dengan limit kanan yang bernilai L, maka limitnya adalah L itu, gitu ya. Jadi fungsi yang mempunyai nilai limit itu adalah kalau limit kiri dan limit kanannya itu sama, itu ya, menuju ke arah yang sama, menuju ke titik L yang sama, seperti itu. Nah, kalau misalkan di contoh ilustrasi yang ini, kalau kita lihat grafiknya dari arah kiri, dia menuju ke 7, gitu ya, menuju ke 7. Sedangkan dari arah kanan, dia menuju ke buletan yang warna ungu, yaitu menuju 6. Berarti bisa kita tulis limit kirinya. Ya, limit kiri itu ada tanda negatifnya ini. Itu berarti limit X menuju 5 dari kiri itu menuju ke 7, sedangkan limit kanannya adalah menuju ke 6. Nah, karena tidak sama limit kiri dan limit kanannya, maka limit untuk nilai X menuju 5 dia tidak ada. Gitu ya, karena tidak menuju satu nilai yang sama, baik dari kiri dan kanan. Gitu ya. Tapi kalau misalkan X-nya saya ganti mendekati 3, kalau kita tarik ke atas, kita lihat grafik hijaunya dari kiri maupun dari kanan, maka dia mengarah ke satu titik nih. Nah, berarti dia punya limit seperti itu. Nah, berikutnya, sekarang untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar. Nah, di sini kita masuk ke materi yang terakhir ya di limit ya, yaitu untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar.
Cara pertamanya yaitu disubstitusi ya. Selalu kita substitusi. Kita substitusi X-nya dengan angka atau bilangan yang ada di soal gitu ya. Jadi X-nya ini, setiap X-nya kita ganti dengan nol. Nah, tinggal kita hitung. Kalau menghasilkan suatu bilangan tertentu, maka bilangan tertentu itu adalah hasilnya. Kalau ternyata saat kita substitusi, nah misalkan di soal nomor 2 nih, ya, misalkan setelah kita substitusi ke setiap X-nya ini kita ganti dengan 4, ternyata nanti menghasilkan 0/0. 0/0 itu sebutannya adalah tak tentu, gitu ya, tak tentu. Selain 0/0 ada bentuk tak hingga ditambah tak hingga, itu berarti nilai limitnya bukan itu, gitu ya. Jadi harus gimana? Harus kita manipulasi dulu. Harus kita otak-atik dulu. Caranya ada dua. Kalau ternyata bentuknya ada persamaan kuadratnya, bisa difaktorkan. Ya, kalau ada persamaan kuadrat bisa difaktorkan atas bawah atau atasnya doang, bawahnya doang, tergantung di mana ada persamaan kuadrat gitu. Kalau ternyata ada bentuk akarnya, berarti bisa kita kalikan dengan sekawannya, biar bentuk akarnya hilang gitu ya. Nah, contohnya di sini. Untuk nomor 2 ini tadi, saat kita masukkan X-nya 4 kan hasilnya 0/0. 0/0 itu kan hasilnya tak tentu. Maka coba kita faktorkan ya, karena di atas bawah ada persamaan kuadrat gitu. Ingat, untuk yang atas di sini, ini ada bentuk X kuadrat min konstanta ya, min 16 ya. Itu bisa kita, sedangkan 16 itu juga bentuknya adalah bilangan kuadrat. Jadi bisa kita manfaatkan bentuk aljabar ini. A kuadrat min B kuadrat itu bila difaktorkan menjadi A plus B kali A min B gitu. Ya, makanya di sini X kuadrat min 16 jadinya adalah X min 4 dan X plus 4 ya. Lalu yang bawah juga begitu, X kuadrat min X min 12, masih ingat ya caranya ya. Cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya yang belakang, kalau ditambah hasilnya yang tengah. Ya, kalau dikali hasilnya negatif 12, kalau ditambah hasilnya negatif 1, yaitu bilangan negatif 4 dan positif 3. Nah, ternyata yang atas dan bawah ada faktor yang sama, bisa kita hilangkan, kita sederhanakan ya. Sehingga tersisa X plus 4 per X plus 3. Ya sudah, sekarang kita coba substitusi lagi X-nya dengan 4 gitu. Nah, saat kita substitusi, tulisan limnya itu nggak usah ditulis lagi ya. Intinya kapan tulisan lim ini hilang? Saat kita mulai substitusi, itu nggak usah pakai lim di sini gitu. Ya, jadi langsung aja substitusi angkanya diganti dengan variabelnya diganti dengan angkanya tersebut gitu ya, lalu dihitung biasa. Ya, contoh yang lain kita coba lihat. Nah, itu memfaktorkan dan merasionalkan. Merasionalkan itu dikalikan dengan akar sekawan ya. Bentuk tentu itu adalah konstanta A atau A per B atau A per 0 yang nanti jadinya tak hingga gitu ya. Jadi khusus untuk di limit, kalau nanti bentuk bentuk limitnya ternyata A per 0 itu masih ada jawabannya ya, yaitu tak hingga gitu. Kalau 0 per B berarti hasilnya adalah 0 ya. Itu masih bentuk tentu, masih aman, masih mempunyai limit. Kalau bentuk tak tentu seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga minta hingga, itu bentuk bentuk tak tentu ya, ini ya tipu ya, ini harusnya bentuk tak tentu. Caranya kita substitusi dulu ya, sama. Kita substitusi dulu, kalau misalkan menghasilkan bentuk tentu ya sudah itu jawabannya. Ya, kayak nomor satu, nomor dua ini substitusi aja udah ketemu. Nomor tiga juga substitusi aja sudah ketemu. Tapi menghasilkan 3/0. Ya, di kalau di soal operasi bilangan bulat biasa, 3 dibagi 0 kan tidak terdefinisi kan ya. Nah, khusus untuk di soal limit ini, di soal limit kalau eh, bentuknya 3/0 itu bisa jawabannya adalah tak hingga. Kenapa? Karena limit
bentuk seper X ya untuk X yang menuju nol itu hasilnya adalah tak hingga gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini nanti. Hmm. Jadi kalau saya tuliskan ada sifat khusus untuk di limit untuk X mendekati nol untuk bentuk fungsinya itu adalah A per X ya itu nanti adalah tak hingga. Ini ya. Jadi A itu konstanta ya. A ini adalah konstanta. Gitu. Jadi 2 per X, 5 per X. Kalau X-nya menuju nol maka hasilnya adalah tak hingga. Dan ini bentuk tentu. Jadi hasilnya ya tak hingga itu limitnya, nggak apa-apa. Ini ada keterangannya juga di sini ya. Khusus dalam limit, ketika hasil limitnya berbentuk A per nol maka nilainya sama dengan tak hingga. Karena bentuk grafik fungsi f(x) sama dengan A per X, untuk X mendekati nol nilainya mendekati atau menuju tak hingga. Gitu ya. Nomor 4 sama, substitusi aja menghasilkan bentuk tentu. Nah ini, kalau nomor 5 saat kita masukkan ternyata menghasilkan nol per nol, tak tentu. Nah berarti harus kita otak-atik. Nah, contohnya kayak soal nomor 5 ini ya, yang bisa diselesaikan dengan cara yang pertama, yaitu memfaktorkan. Ya, kenapa bisa difaktorkan? Karena ada bentuk persamaan kuadrat di sini, x kuadrat min 4 itu, ya kan? Jadi bisa kita faktorkan menjadi x plus 2, x min 2. Yang mana x min 2-nya bisa kita coret ya, dengan yang di bagian penyebut. Itu. Jadinya tinggal X plus 2 ya. Dilimitkan X menuju 2 berarti tinggal substitusi X-nya ganti dengan 2 ya. 2 tambah 2 adalah 4. Seperti itu. Terus berikutnya contoh soal yang nomor 2. Nah ini agak ribet nih. Karena ada pangkat 3. Ya, kalau kita substitusi langsung, negatif 2-nya dimasukkan ke atas, berarti ini nanti hasilnya ini. Dengan substitusi langsung diperoleh hasilnya ternyata nol per nol yang merupakan bentuk tak tentu. Berarti harus difaktorkan. Ya, pangkat 3 ini bisa difaktorkan menjadi seperti ini. Ya, yang bagian atas ya, X plus 3, X pangkat 3 plus 8 itu bisa difaktorkan menjadi ini. Kok bisa? Itu pakai, nah ini beberapa bentuk faktor istimewa ya. Ada selisih kuadrat yang bentuknya A kuadrat min B kuadrat itu bisa jadi A plus B kali A min B gitu ya. Kalau selisih pangkat 3 ya A pangkat 3 min B pangkat 3 itu bisa menjadi yang itu A kali A min B dikali dalam kurung A kuadrat plus AB min B kuadrat. Kalau jumlah pangkat 3 itu seperti ini jadinya itu ya. Jadi untuk soal yang contoh ini tadi ini bentuknya adalah bentuk yang terakhir ya. X pangkat 3 plus 8 berarti ini 8-nya kita jadikan 2 pangkat 3 gitu. Nah, jadi B-nya 2, hanya X gitu. Makanya di sini dia menjadi nih X plus 2, X kuadrat min 2X plus 4. Pasti ada yang tersederhanakan. Pasti ada yang tercoret nanti di bagian atas atau pembilang dengan bagian penyebut. Ya, sama-sama bisa disederhanakan. Dibagi X plus 2 gitu. Sehingga setelah dicoret atas bawah X plus 2-nya akan menjadi hanya tertinggal X kuadrat min 2X plus 4 ya. Udah langsung kita substitusi X-nya dengan negatif 2 ya. Jadi negatif 2 kuadrat dikurangi 2X. X-nya adalah negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2. Berarti min 4 ya harusnya ya ini ya. Tipe ya harusnya ya. Jadi coba sih kita revisi coba. Ini. Coba sih kita revisi ya, kita revisi coba. Kayaknya salah deh itu. Oke, coba kita revisi. Limit X menuju negatif 2 untuk X pangkat 3 plus 8 dibagi X plus 2. Ya, kalau kita substitusi langsung hasilnya nanti nol per nol, tak tentu gitu ya. Makanya harus diotak-atik dulu. Bisa difaktorkan ya menjadi limit
X menuju min 2 yang atas jadi X plus 2 X kuadrat min 2X plus 4. Sebentar saya cek dulu yang bawah. Itu berarti pakai sifat yang ini ya, A plus B, A kuadrat min AB, min AB plus B kuadrat. Ya, benar ya. Oke, nah sekarang kita sederhanakan nih. Nah, X plus 2 yang atas dengan yang bawah bisa dicoret ya. Sehingga tinggal limit X mendekati min 2 X kuadrat min 2X plus 4. Gitu ya. Berarti saat kita masukkan, kita nggak usah nulis limit lagi, langsung kita masukkan. Negatif 2 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 2 ditambah 4. Ya, berarti di situ berapa hasilnya? Hasilnya adalah negatif kuadrat, negatif 2 dikuadratkan adalah 4. Ya, ini plus 4, ini plus 4, 12. Oh, benar ya ternyata ya. Saya kira tadi tengahnya minus di sini dia. Oke, benar. Nah, ini adalah beberapa bentuk faktor istimewa yang perlu kalian ingat-ingat ya. Perlu diingat-ingat, yaitu ada yang sering ini nih, yang atas sama yang dua terbawah. Ya, karena langsung menjadi faktor-faktor itu. Nah, seperti itu. Contoh lagi nih. Nah, dua limit X menuju min satu untuk fungsi 2X kuadrat min X min 3 dibagi 3X kuadrat plus 8X plus 5. Nah, kalau kita substitusi langsung, ternyata hasilnya adalah tak tentu itu. Ya, ya kalau disubstitusi langsung, hasilnya adalah tak tentu. Maka gimana? Coba kita faktorkan nih. Nah, jadi yang bentuk atas 2x kuadrat plus x min 3 kita faktorkan menjadi ini 2x min 3 x plus 1 ya. Sama caranya. Coba kita cek. Kalau depannya ada 2, kalau saya sih gini. Untuk memfaktorkannya ya. 2x kuadrat ditambah x min 3. Ya, ini kita faktorkan. Kalau ini depannya 2 berarti 1/2, ini 2x, ini 2x juga gitu ya, sama ya dengan yang depan. Ini kalau 2 berarti 1/2, 2x, 2x. Terus kita cari dua bilangan di sini yang kalau dikalikan, ya yang kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 3. Ya, yang kalau dikalikan hasilnya adalah yang belakang, yaitu negatif 3 kali 2 yang depan, gitu ya. Karena depannya bukan satu ya, jadi kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 3 kali positif 2. Jadi kalau dikalikan nanti hasilnya adalah negatif 6 ya. Dan dua bilangan itu kalau ditambahkan hasilnya adalah yang tengah, yaitu positif 1. Oke, kalau dikalikan 6, kalau ditambah 1, negatif 6 ya, berarti 3 dengan negatif 2, ya, 3 dengan negatif 2, seperti itu. Berarti di sini adalah positif 3 dan negatif 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan nanti dengan yang bawah ya. Yang bawah itu adalah 3x kuadrat min 8, plus 8x plus 5. Coba kita cek. 3x kuadrat ditambah 8x tambah 5. Kita faktorkan dulu. Jadi kalau ini depannya 3 berarti 1/3 3x kali 3x gitu ya. Terus kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya adalah hasil kali depan dan belakang ya. Depannya 3, belakangnya 5. Berarti hasilnya adalah 15. Gitu caranya.
Nah, berarti kita cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya 3 kali positif 5. Kalau ditambahkan hasilnya adalah yang tengah, yaitu 8. Ya, berarti adalah 5 dengan 3 gitu ya. Nah, berarti di sini adalah plus 5, ini plus 3 kayak gitu. Ini nanti bisa disederhanakan juga ya. Kayak ini ya, 2 sama 2-nya ini bisa dibagi 2, berarti di sini nanti tinggal X min 1 kayak gitu. Kalau saya tulis, di sampingnya berarti faktornya adalah 2X plus 3 dikali X min 1 gitu. Kalau yang ini bisa saya coret, coret juga ya tiganya ya dengan yang luar ini. Berarti nanti jadinya 3X plus 5 ini adalah X plus 1. Eh, kok nggak ada yang bisa dicoret? Oh, ini tadi salah kah? Bentar, 51. 3 kali min 2. Apa saya salah tulis kah? Bener kok ya. 2 min 3 min 1. Oh iya, soalnya ini ya yang salah ya. Soalnya ini yang salah. Kalau kita benerin jadinya nanti ini yang minus ya, biar bisa kecoret ya. Kalau gini nggak bisa kecoret nih, nggak ada yang kecoret nih. Ya kan, kalau kita lihat setengah 2x plus 3, X min 1 yang bawah, X plus 1. Berarti ada yang tipu di situ. Ini harusnya tandanya minus. Untuk yang atas ini, ya, untuk yang atas ini tandanya minus. Baru bisa itu nanti ya. Kalau tandanya minus, berarti di sini adalah plus 2. Di sini adalah min 3 gitu. Sehingga ini 2 dengan 2-nya saya coret dengan 2 jadinya adalah 1x plus 1 gitu ya. Jadi ini hasilnya eh, setelah disederhanakan jadinya adalah, oh ini sudah sederhana ya. Ini sudah dibagi. Jadi limitnya tinggal numpuk aja hasil penufaktorannya. Jadi limit X menuju 1 untuk yang atas tadi adalah itu ya. Ini 2X plus 3X min 1. Terus dibagi salah. X plus 1. Terus dibagi mana sih saya nulisnya? 2X plus 3 X min 1 kok plus ya? X min oh 2, oh ini kebalik ya. Ini kebalik ya kan barusan saya ganti ya di situ ya. Berarti di sini adalah 2x min 3 x plus 1. Ini berarti 2x min 3 x plus 1. Yang untuk yang kedua ada 3x plus 5 kali x plus 1. Ya, yang mana bisa kita sederhanakan. Berarti tinggal kita masukkan ke variabel x-nya. Itu jadi saat kita masukkan berarti 2x min 3 x-nya ini diganti oleh luka gitu. Berarti x-nya diganti oleh angka 1 ya berarti 2 kali 1 min 3 per 3 kali 1 tambah 5. Itu ya berarti tinggal dihitung 2 dikurangi 3 min menuju berapa sih? 1 apa min 1? Oh menuju min 1, sorry. Di sini soalnya tipe yang di sini. Menuju min 1. Ya, ini berarti diganti min 1.
Ini juga berarti min 2 dikurangi 3, yang bawah adalah min 3 plus 5. Ya, berarti ini min 5 per 2. Seperti itu. Agak ribet ya, tapi memang seperti itu caranya ya pemfaktorannya. Oke, ini ada contoh soal lagi, bisa dilihat sendiri ya. Kalau disubstitusi langsung ternyata menghasilkan 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Lalu setelah difaktorkan, nah ini pemfaktoran itu ada banyak macamnya ya. Yang di sini ada pangkat 3, tapi ternyata kalau kita keluarkan satu X-nya di depan, jadinya persamaan kuadrat nih. Tuh, ya kan? Nah, itu bisa difaktorkan sendiri nanti. Atau setelah kita keluarkan X-nya, bisa dicoret nih X yang atas dengan X yang bawah. Ya, jadi tinggal mensubstitusi lagi, hasilnya ternyata langsung ketemu bilangan, yaitu bernilai 3 gitu ya. Seperti itu caranya untuk yang pemfaktoran. Oke, sebentar. Oke, nah sekarang cara yang kedua, yaitu kalau bentuknya ada bentuk akar, guys. Nah, ini agak ribet lagi tambahannya. Tapi sebenarnya gampang konsepnya, tinggal mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Yaitu contohnya nih. Nah, waduh contohnya aja udah ribet nih. Tapi memang biasanya kalau nggak ribet, pasti menghasilkan suatu bilangan tertentu gitu ya. Kalau ribet nanti hasilnya mesti 0 per 0 ya. Kayak di sini. Oke, bentar. Nah, kayak di sini X-nya kalau kita ganti dengan 0, maka akan menghasilkan 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Dan ini nggak bisa difaktorkan kan, karena dia bukan persamaan kuadrat, sehingga harus dikalikan dengan akar sekawan. Nah, sebelumnya kita ingat dulu bentuk sekawan. Sekawan itu apa namanya, suku di kiri dan kanannya itu sama ya. Jadi kalau di kirinya itu X dengan kiri kanannya itu X dengan A, maka sekawannya juga sama X dengan A. Yang membedakan apa, tandanya doang. Ya, kalau X min A itu sekawannya adalah X plus A. Dan sebaliknya, X plus A itu sekawannya adalah X min A gitu ya. Atau kalau secara umum gini, saya tuliskan di sini lah. Kalau secara umum, A plus B itu sekawannya adalah A min B. Itu. Segitiga plus kotak itu sekawannya adalah segitiga min kotak. Itu ya. Akar A tambah akar B itu sekawannya adalah akar A min akar B. Gitu ya kebalikannya ya. Dan berlaku sebaliknya. Nah itu sekawan. Kenapa kok harus dikalikan dengan sekawan? Karena perkalian dengan sekawan itu akan menjadi bentuk selisih kuadrat gitu. Jadi kalau sekawan kita kalikan, misalkan nih A plus B dikali A min B, maka akan menghasilkan selisih kuadrat gitu. Kalau bentuk yang segitiga kotak itu berarti segitiga plus kotak, segitiga min kotak, maka hasilnya adalah segitiga kuadrat min kotak kuadrat. Kalau ada bentuk akarnya, maka bentuk akarnya akan hilang. Nah, itu tujuannya kenapa kok kalau ada bentuk akar harus dikalikan dengan sekawan. Itu akar A plus akar B. Kalau kita kalikan dengan akar A min akar B, maka bentuk akarnya akan hilang. Gitu loh prinsipnya ya. Makanya nanti kalau pengalian dengan sekawan, maka bentuk akarnya akan hilang. Ya, langkahnya itu ya. Wah, banyak sekali.
Ya, pada prinsipnya dikali dengan sekawan di atas dan bawah ya. Prinsipnya adalah mengali dengan bilangan satu kan ya. Cuma satunya ini diwujudkan dalam bentuk sekawannya si penyebut. Penyebutnya kan akar ini dikurangi akar itu gitu ya. Maka sekawannya adalah akar ini plus akar itu gitu ya. Atas bawah ya dikalikan dengan sama. Akar ini plus akar itu. Wes tinggal ngalikan. Yang bawah bentuk akarnya hilang. Jadi tinggal satu plus X dikurangi satu min X gitu. Sehingga nanti akan menghasilkan 2X. Benar ya? 2X ya. Satu min satunya habis, X tambah X-nya jadi 2X. Nah, X-nya mesti kecoret nanti. Hmm, gitu. X-nya mesti kecoret. Intinya yang kecoret itu apa sih? Yang membuat nol. Ya, yang membuat nol saat angka yang di sini kita substitusi. Kalau ini masih belum hilang X-nya, kalau saya masukin nol kan berarti 2 kali nol hasilnya nol. Sedangkan setelah hilang, nah kan nggak mungkin nol lagi nih penyebutnya. Intinya gitu. Ya, itu caranya. Mesti harus ada yang disederhanakan atau dihilangkan, dicoret dulu, baru disubstitusi. Maka hasilnya nanti tidak akan merupakan bentuk tak tentu. Ya, mesti menghasilkan bentuk tentu. Nah, seperti itu. Sama yang lain juga seperti ini. Misalkan, nah kalau kita masukkan X-nya dengan 3 nanti bentuknya adalah 0/0. Maka kita harus kalikan dengan sekawannya. Nah, itu ya. Nah, berarti sekawannya yang mana? Sekawannya yang ada bentuk akarnya tuh. Akar ini min akar itu, berarti sekawannya adalah akar ini. Loh, salah itu ya. Plus ya harusnya ya. Keliru ya. Oke, kita revisi yuk. Kita revisi. Gak salah itu. Nah, kita revisi sama-sama yuk. Bentar, saya naikkan limit X mendekati atau menuju 3 akar 3 plus X dikurangi akar 2X ya per 3 min X. Kalau kita masukkan 3 berarti akar 6 yang atas juga akar 6 0/0 ya kalau disubstitusi langsung. Maka harus kita kalikan dengan sekawannya. Berarti saya tulis lagi limit X menuju 3 akar 3 plus X dikurangi akar 2X dibagi 3 min X ya kita kalikan dengan sekawannya ya. Sekawannya yang atas ya. Berarti akar itu plus akar itu gitu. Ini salah ya di sini pengalinya min ya. Nah, salah ya. Harusnya kan berlawanan sekawan itu ya. Oke, saya perbesar dulu. Nah, tak. Oke, ya kita tuliskan. Ini adalah bentuknya sama ya. 3 plus X, 2X. Ini juga 3 plus X, ini 2X. Nah, karena sekawan kita kalikan, maka yang atas itu nanti akan hilang bentuk akarnya ya. Jadi limit X mendekati 3, yang atas nanti akan menjadi kurung aja. 3 plus X min 2X. Per yang bawah kita biarkan dulu aja. Jadi 3 min X dikali, nah ini kita biarkan dulu. Kita biarkan 3 plus X. Nah, gini. Coba sekarang kita sederhanakan yang atas tuh. Limit X mendekati 3. Saya lepas dari kurungnya ya. 3 plus X min 2X. Berarti X dikurangi 2X-nya ini jadi min X ya.
Berarti yang atas itu tiganya tetap 3, X dikurangi 2X berarti min 1X. Oh, ternyata ada bentuk 3 min X ya, atas bawah. Berarti bisa kita coret nih. Ya kan? X dikurangi, ya ini ada X dikurangi 2X berarti kan min X toh. Sehingga yang atas itu bisa kita coret. Jadi ini bisa kita coret nih. Sebentar saya tulis dulu ya. Yang bawah berarti ini ada akar 3 plus X ditambah akar 2X. Nah, ini bisa kita coret. Ya, jadinya gimana? Tinggal limit X menuju 3. Yang atas kalau kita coret apakah nol? Enggak, satu ya. Nah, akar 3 plus X ditambah akar 2X. Nah, sekarang baru kita substitusi. X-nya kita ganti dengan 3 gitu ya. X-nya ini kita ganti dengan 3. Saat mensubstitusi, nggak usah dituliskan limit lagi, nggak usah. Langsung aja hasil angkanya itu. Berarti 1/akar 3 plus 3 ditambah akar 2 kali 3. Ya berarti ini akar 3 tambah 3 6 ditambah akar 6 juga. Berarti akar 6 tambah akar 6 berarti 2 akar 6. Seperti itu. Atau kalau mau dirasionalkan lagi, boleh kita kalikan akar 6 per akar 6. Jadinya akar 6 per 2 kali 6. Ya, berarti 1/12 akar 6. Seperti itu. Sampai sini udah benar, tapi belum rasional ya. Biasanya soal pecahan gini hasilnya harus berupa rasional, alias bentuk akarnya nggak boleh di bawah. Bentuk bawahnya nggak boleh bentuk akar gitu. Seperti itu hasilnya. Terus berikutnya, bentar. Tuh, kita coba sih ada contoh yang lain nggak di bukunya, di modulnya ini tadi. Oke, ya ada contoh lain nggak ya? Loh, hasilnya benar, tapi pengalinya tadi salah ya. Oh, di sininya doang ya dia yang salah ya. Ini harusnya harusnya plus ya ini ya. Nah, ini harusnya plus atas bawah. Hasilnya dia udah bener nih plus. Nah, itu ya. Berarti hitungan kita bener ya. 1/12 akar 6. Seperti itu. Ingat ya, tidak semua limit bentuk akar dapat diselesaikan dengan mengalihkan akar sekawan. Sebelum menyelesaikan limit, harus dicoba dulu dengan substitusi. Ya, jika hasilnya bentuk tentu, ya sudah, itu hasilnya. Kalau bentuknya tak tentu, baru difaktorkan atau dikalikan sekawan, gitu. Oke, sekalian ya, waktunya juga masih ada. Di sini saya bahas contohnya, aplikasinya di soal cerita. Nah, coba lempengan logam dipanaskan akan memuai dengan pertambahan luas sebagai fungsi waktu, yaitu Ft sama dengan 0,36 T kuadrat ya ini ya pangkat 2 ini maksudnya ya, plus 0,6 T dalam satuan cm persegi. Kecepatan perubahan luas lempengan logam tersebut pada saat T menit adalah V ya kecepatan ya. Sama dengan limit T-nya menuju T1 Ft min Ft1 per T min D1. Tentukan kecepatan perubahan logam pada saat T-nya 5. Kalau kita masukkan ke dalam Ft, kalau T-nya dimasukin 5, maka menghasilkan 12. F5-nya ya, kita masukkan 5-nya dimasukkan di T sini ya, kita masukkan di sini. Nah, itu kita hitung ternyata hasilnya 12.
Lalu kecepatan perubahan. Kecepatan perubahannya kita pakai rumus yang tersedia tadi. FT-nya biarin T, FT satunya diganti dengan 5 ya. T satunya kita pakai 5 di situ. Sedangkan F5-nya bernilai 12 ya. Jadi nanti F5 ini diganti dengan 12 ya. Sedangkan FT itu adalah fungsi asalnya fx ya. Berarti 0,36T kuadrat plus 0,6T seperti itu. Oke, ini tinggal dimasukkan aja ya. T-nya adalah 5. Tapi kalau kita, oh dicoret ya ini ya. Di atas ada T min 5 habis difaktorkan ya karena persamaan kuadrat. Di bawah ada T min 5 dicoret sehingga tinggal 0,6 dikali dalam kurung 0,6T plus 4 gitu ya. Baru kita substitusi. Saat kita substitusi, T-nya ini kita ganti dengan negatif, bukan negatif ya. T-nya diganti dengan 5. Lalu dihitung aja. Oke, seperti itu. Mana lagi ya? Oke, untuk rangkumannya sudah ada juga, ada beberapa soalnya ini nanti bisa kalian coba ya, kalian coba nilai limitnya berapa, ada 3 4. Nah, nanti bisa dicoba dan bisa ditanyakan ya, boleh ditanyakan di grup atau Jabri juga enggak apa-apa, enggak masalah. Oke, seperti itu. Hmm. Oke ya, nanti untuk coretannya maupun rekaman videonya akan saya taruh di LMS. Jadi nanti bisa kalian coba-coba untuk menyelesaikan soal limit. Dan minggu depan nanti akan kami beri post test ya di LMS-nya ya. Kalian minggu depan harus mengerjakan semua sebagai hasil evaluasi apakah selama ini kalian setelah pretest awal dulu, lalu ada beberapa lumayan banyak video pembelajaran kita, apakah kalian sudah benar-benar belajar? Nanti akan ditunjukkan di hasil post testnya seperti itu ya. Oke, ya untuk hari ini itu dulu, nanti bisa ditanyakan yang lainnya di form pertanyaan atau boleh langsung japri atau di grup TKA, enggak apa-apa, enggak masalah. Oke, terima kasih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.